segala nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalahnya. Ibu bapak yang saya muliakan, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur untuk yang kesekian kalinya atas nikmatnya hingga kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang malam semuanya, zikir, witir, tahajud semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam penjagaan Allah. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan diri saya dan kita semuanya, di antara yang paling penting adalah bergembira, mensyukuri semua yang Allah berikan, seperti yang saya ulang-ulang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka yang demikian itu bergembiralah. Jadi kita ini disuruh senang terus sama Gusti Allah. Apapun gembira. Karena pasti jika kita mau menghitung apa yang Allah berikan kepada kita yang enak, pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang enggak enak. Karena takdir Allah untuk kita pasti dua itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan mengujimu dengan dua hal, yang enak dan yang enggak enak. Yang kita sukai yang disebut dengan nikmat, atau yang tidak kita sukai yang disebut dengan musibah. Jadi nikmat itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kita inginkan namanya musibah. Dan kita pasti akan menghadapi dua hal itu. Dan kalau kita disuruh menghitung, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, artinya menghitung yang baik-baik, yang enak-enak, engkau bandingkan dengan yang tidak enak, nikmatku, musibah yang aku berikan kepadamu, kata Allah, pasti lebih baik, bahkan engkau tidak akan pernah sanggup menghitung nikmatku kepadamu. Nah, itu pernyataan Allah untuk kita. Jadi maka kenapa Allah menyuruh kita untuk senang? Berarti memang karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar, sehingga Allah harus menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana? Coba, berarti maka kesenangan, maka kebahagiaan, sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita yang mana yang akan engkau dustakan? Dan Allah bertanya seperti itu Bapak Ibu berapa kali? 31 kali. Pernyataan Allah untuk kita seperti sampai 31 kali. Berarti memang luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pantas kalau Allah mengatakan, engkau gembira dong, gitu loh. Engkau harus senang dong. Kenapa? Aku berikan nikmatku jauh lebih besar dibandingkan dengan musibah yang aku berikan. Aku berikan nikmatku jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau orang penampilan hidupnya seringkali atau lebih banyak gerutunya dibandingkan dengan senangnya, itu nyalain aturan Gusti Allah. Orang yang penampilan kehidupannya lebih banyak berkeluh kesah dibandingkan dengan syukurnya, itu sesuatu sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah, sampai Allah mengkritik keras dengan katakan, semua ayatnya sudah hafal, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukur, engkau menerima dengan kegembiraan apa yang aku berikan dengan sikap yang bagus, aku akan tambah. Tapi kalau engkau menyikapi apa yang aku berikan dengan banyak berkeluh kesah, justru penampakan yang tidak enak, maka yang Allah hadirkan justru bukan nikmat lagi tetapi azab. Itu pernyataan keras Allah untuk kita semuanya. Jadi kemudian kita disuruh tanya dalam diri, kira-kira kita banyak syukurnya atau banyak berkeluh kesahnya? Kalau kita mendapatkan jawaban alhamdulillah ya Allah, saya banyak bersyukur, maka ketika kita punya jawaban banyak bersyukur, Allah akan berikan terus tambahan nikmat-nikmat. Ingat tadi nikmat apa? Segala sesuatu yang kita inginkan itu nikmat. Tapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan itu namanya musibah. Tapi dua-duanya baik di sisi Allah. Saya ulangi, dua-duanya baik di sisi Allah untuk kita. Baik dikala kita diberikan nikmat oleh Allah lalu kita bersyukur, hadiahnya surga. Atau ketika Bapak, Ibu dan saya diberikan musibah, apapun bentuk musibahnya, lalu kita bersabar, hadiahnya juga surga. Sebetulnya enggak ada masalah jika kita bisa menyikapi dua hal tadi. Nikmat kita sikapi dengan syukur, musibah kita sikapi dengan sabar, dua-duanya ganjarannya adalah surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ajaba li amril mu'minin, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Semuanya menakjubkan, kata Nabi. Kenapa? Kalau ia diberikan musibah, ia bersabar, hadiahnya surga. Kalau ia bersyukur, kalau ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, hadiahnya juga surga. Nah itu, jadi masalahnya apa? Gak ada masalahnya. Masalah terbesar bagi kita adalah bagaimana kita memanage kolbu agar supaya kita punya dua modal tadi. Sabar ketika musibah, syukur ketika nikmat. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyatakan nikmatku jauh lebih banyak, nikmatku jauh lebih besar yang aku berikan kepadamu dibandingkan dengan musibah yang aku berikan kepadamu. Itulah kenapa Allah menyuruh kita bergembira. Falyafrahu, maka bergembiralah engkau, maka senanglah engkau. Terkhusus Bapak Ibu sekalian, ini nanti kajian kita akan stop ketika Ramadan. Saya bulan ini terakhir, nanti minggu depan insya Allah Ustaz Akhir sebagai penutup sebelum Ramadan tanggal 10-nya. Setelah itu nanti kita akan mulai setelah Lebaran. Terkhusus sekali lagi, hari ini kita akan menyambut datangnya bulan yang paling mulia dalam peredaran 12 bulan, yakni Ramadan. Bagaimana mungkin kita enggak gembira dengan hadirnya Ramadan? Di bulan Ramadan itu Allah memberikan semuanya untuk kita. Tak ada waktu, tak ada masa, tak ada menitnya, tak ada jamnya, tak ada harinya, tak ada pekannya melebihi menit, jam, hari, pekannya Ramadan. Penghulu bulan dalam perjalanan 1 tahun adalah Ramadan. Kenapa ibu bapak dan saya harus gembira dengan Ramadan? Paling tidak ada 4 catatan sebagai bekal saya, Bapak Ibu sekalian, untuk gembira Ramadan seperti yang diperintahkan oleh Allah tadi. 1, di bulan Ramadan Allah berikan rahmatnya tumpah ruah. Tidak seperti sekarang. Sekarang juga banyak Allah berikan rahmatnya, tapi Ramadan melebihi semuanya, hingga semua diberikan oleh Allah. Dan bukan hanya orang Islam. Rahmat Allah berikan di bulan Ramadan bukannya umat Islam. Allah berikan ke dunia semuanya, termasuk yang enggak Islam pun mendapatkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Banyak nikmat yang Allah berikan. Perdagangan,
luar biasa. Bukan hanya yang dagang orang Islam. Orang Islam bahkan kadang-kadang justru menjadi objek di mana-mana laris, di mana laku. Orang-orang non-muslim pun mendapatkan rahmatnya dengan datangnya Ramadan. Mereka gembira, apalagi kita yang sedang berpuasa mendapatkan rahmatnya tumpah ruah luar biasa. Satu, yang kedua, Allah berikan apa Ramadan? Allah berikan berkahnya. Keberkahan yang dimaksud apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal-amal yang kita lakukan. Yang sunnah dicatat yang wajib dilipat gandakan hingga 70 bahkan 700 bahkan adhafan mudha'afah. Kita baca Quran hari ini di bulan selain Ramadan, satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Ramadan bisa 70 bahkan 700 bahkan adhafan mudha'afah. Bersedekah di bulan selain Ramadan kita mungkin sampai 700, sebagaimana ayat Quran mengatakan 1000 menjadi 700.000. Tapi Ramadan bukan 700.000, bahkan 700.000 kuadrat atau bahkan tak terhingga. Itulah Ramadan, itulah keberkahan. Bahkan diamnya kita, asalkan diam kita bukan untuk berpikir yang buruk, maka dicatat oleh Allah sebagai tasbih. Diam untuk tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, itu pun dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah Ramadan. Yang ketiga, kenapa Bapak Ibu dan saya harus gembira menyambut Ramadan? Karena di Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala tumpahkan seluruh ampunannya bagi mereka kecuali 4 golongan Bapak Ibu. Ini kemarin saya sampaikan, dimulai dari nisfu Sa'ban, dicatat betul kecuali 4 golongan ini enggak akan mendapatkan ampunan jika ia enggak sungguh-sungguh bertobat. Dengan puasa saja, dengan salat malam saja enggak akan diampuni oleh Allah. Padahal Ramadan Allah memberikan semuanya keampunannya, tapi 4 golongan tidak. 1, musyrik, orang Islam, orang salat di Masjid At-Taqwa ini tapi masih kedukun, masih percaya kepada selain Allah, maka enggak ada gunanya ibadahnya. Allah tegaskan di dalam Quran. Allah tegaskan oleh dalam Al-Quran, mereka la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin wa laqad uhiya ilaika wa illadzina min qablika, sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapa orang yang mempersekutukan, siapa orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan tempat bermohon selain aku, kata Allah, la yahbatanna, maka akan aku hapus. Enggak diterima Pak Bu, amaluka, amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi dunia akhirat. Itu kelompok pertama. Yang ketiga, Allah turunkan ampunan seluas-luasnya, ia tidak mendapatkan itu karena ia masih musyrik. 1. Yang kedua, mereka orang-orang yang masih bermusuhan. Bapak Ibu, ayo kita buka hati kita untuk memaafkan. Gak usah nanti nunggu Idul Fitri. Sebelum masuk Ramadan, buka hati kita untuk memaafkan. Yang masih bermusuhan gak akan diampuni Bapak Ibu. Yang masih bermusuhan mungkin karena perbedaan politik kemarin, udah lepaskan, gak ada lagi, sudah selesai. Buka hati untuk memaafkan. Yang diperintahkan oleh Allah memaafkan, bukan meminta maaf, walaupun konsekuensinya juga minta maaf. Allah menaikkan derajat mereka. Wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Jadi jangan ada yang bermusuhan. Buang hati dalam diri kita bermusuhan dengan si A, si B, sudah tutup. Kita mau kedatangan tamu agung di mana belum tentu kita akan mendapatkan lagi. Walaupun ini sudah tinggal sebentar, memang juga belum tentu karena kekuasaan ada tangan Allah. Tapi bersihkan hati ini, kita sudah menyiapkan hati kita gembira untuk datangnya Ramadan.
Dan yang terakhir, yang keempat, kemuliaan Ramadan. Kenapa kita harus gembira adalah hada syahrun 'idkum minan nar. Kata Nabi, itulah bulan di mana Allah akan membebaskan di antara hamba-hambanya dari dahsyatnya jahanam. Fi kulli lailatin wan nahar. Nanti Ramadan, setiap hari, malamnya, siangnya akan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari dahsyatnya jahanam. Orangnya masih sholat di Masjid At-Taqwa, masih keliaran di tanah kusir sini, tapi namanya sudah digantungkan di pohon surga sana, Bapak sekalian. Itu sudah banyak disampaikan Nabi. Ada orang datang ke masjid, Nabi langsung katakan, sebentar lagi akan ada penghuni surga. Ternyata dia orangnya masih hidup bersama Rasulullah, tapi dia sudah dicatat sebagai penghuni surga. Dan Ramadan adalah waktu itu, Bapak Ibu. Di bulan Ramadan, waktu di mana setiap malam dan siangnya akan ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan. Itulah kenapa kita harus gembira dengan semua karunia Allah, terlebih menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, itu pengantar untuk gembira saya kepada diri saya dan kita semuanya untuk menyongsong Ramadan. Dan kita akan bacakan lanjutan hadis kemarin terakhir 49. Kita akan bacakan hadis yang ke-40. Maaf, ke-50. Hadis ini dari Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkait dengan apa yang saya bahas tadi, Bapak sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafirin lahin." Kata Nabi, berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, termasuk minta panjang umur, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada yang menjamin saya, Bapak Ibu, belum ada yang menjamin apakah walaupun tinggal seminggu lebih dikit, walaupun tinggal kurang lebih 9 hari lagi atau 10 hari lagi Ramadan, tidak ada yang menjamin kita sampai Ramadan. Tetap kita terus disuruh meminta kepada Allah panjang umur. Nabi katakan, mintalah kamu kepada Allah, tapi syaratnya apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Dan kalian harus yakin dengan diterimanya doa. Nah, saya akan sering mengingatkan kepada kita ketika kita doa. Salah satu di antara yang sering saya ingatkan adalah tak ada gunanya kalau kita berdoa tapi nggak yakin. Saya sering kan katakan itu, Bapak Ibu kalau berdoa harus yakin bahwa doa kita diijabah. Mendoakan Bapak Ibu, saya katakan, kalau kita mendoakan orang tua kita, harus yakin bahwa doa kita disampaikan oleh Allah kepada Bapak Ibu kita. Sedekah kita, pahalanya, minta kepada Allah, ini sedekah bacaan Qur'anku ya Allah. Baca Ar-Rahman, baca Waqi'ah, baca Tabarak. Mohon kepada Allah untuk disampaikan pahalanya kepada ayah ibu kita. Harus yakin. Itu yang juga ditegaskan oleh ulama sekaliber Ibnu Taimiyah, lalu muridnya yang seringkali dijadikan sebagai sandaran orang-orang yang tidak percaya kepada doa, kepada yang hidup, kepada yang mati. Ternyata beliau sendiri Ibnu Taimiyah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya, dalam kitab Ar-Ruh, dalam bab tentang Ihda'us Shawab, kirim doa, kirim pahala, beliau meyakini bacaan Quran, sedekah yang kita kirimkan kepada orang tua kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan Rasulullah, harus meyakini bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima, la yastajibu du'a,
tidak akan menerima doa siapa? Orang-orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai itu gimana? Enggak sungguh-sungguh dalam doa. Nih, sekali lagi, termasuk hari ini kita minta kepada Allah. Jadi ada orang yang tidak diterima doanya oleh Allah. Nanti dijelaskan oleh para ulama ketika mentakhrij menjelaskan hadis seperti ini. Golongan orang-orang mana yang ditolak oleh Allah, dan kemudian juga dijelaskan golongan orang-orang mana yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah, terkait dengan waktu, terkait dengan cara seperti apa, lalu kondisi orang yang berdoa seperti apa. Mereka orang-orang yang tidak diterima, misalnya suatu ketika datang ke masjid, lalu ada orang meminta kepada Allah, langsung bilang begini, Bapak Ibu, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Nabi ada di situ, dengar itu. Nabi langsung bilang, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah, sedangkan ia tidak memujinya dan tidak bersalawat kepada aku. Dua kalimat. Lalu kemudian ulama memberikan tuntunan wirid, tuntunan cara berdoa, diurut sama ulama. Para ulama pun, oh ada hadis begini, ada hadis begini, ada hadis begini. Maka kemudian ulama itu membuat tata cara berdoa bagaimana. Ketika Nabi menyampaikan, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah sementara ia tidak memuji Allah, tidak bersalat kepada aku. Akhirnya ditulislah oleh para ulama, kalau mau doa begini loh kaifiyahnya. Dianjurkan pertama apa? Kita disuruh bersihkan hati kita untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu memuji Allah, hamdan na'imin, atau alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu apa? Berselawat. Kriterianya dihierarkinya seperti itu. Bersihkan hati dengan taubat dulu, istighfar, habis itu memuji Allah, habis itu berselawat. Kalau tidak ada salawat, Nabi bilang gak akan diterima doa. Ini orang tadi Allahumma, Allahumma, Allahumma berbanyak kan, ya Allah saya minta, ya Allah, ya Allah. Nabi katakan tidak diterima doa seperti itu. Jadi kalau kita berdoa dianjurkan, ya walaupun gak harus urus seperti itu, tapi dianjurkan dimulai dengan membersihkan hati, menyadari tentang siapa diri kita dengan apa? Istighfar. Sudah bersihkan hati kita dari segala dosa-dosa kita, mulai kita dekat dengan Allah, baru kita memuji. Bahkan para ulama itu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu banyak pujiannya dibandingkan mintanya. Ulama-ulama saleh, salafus saleh itu lebih banyak pujian. Ya banyak baca sholawat. Kalau doa sendiri tentu. Kalau tuh doa bersama-sama, apalagi jadi imam, gak usah banyak-banyak. Takut nanti makmumnya ada yang punya urusan macam-macam. Jangan doa dari A sampai Z dibaca semuanya. Ya biasa saja, standar aja. Tapi kalau doa sendiri, dalam tahajudnya ibu bapak, dalam duhanya, dalam kesedihan kita, silahkan kita berdoa sepuasnya minta kepada Allah. Ya, sepuasnya minta kepada Allah. Diawali istighfar, lalu memuji Allah, lalu bersalawat. Setelah itu baru Allahumma, Allahumma. Nah, dalam hal doa ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kemudian literatur itu dalam kitab-kitab klasik, ada dua madhab. Ada orang yang senang banget doa, tadi berlama-lama doa, zikir lama sekali. Yang kedua, ada yang enggak. Ada ulama yang doanya itu hampir dikatakan enggak suka doa. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu baca buku, maksud saya sudah sampaikan itu. Oh ternyata ada. Jadi mazhab ulama pertama, ya orang-orang kita mungkin kayak kita, kelompok kita, doa minta kepada Allah ini setiap hari, bahkan dijatah untuk zuhur doanya ini, untuk asar doanya ini, untuk maghrib ini, dicatat semuanya. Silahkan, itu bagus untuk menyatukan hati kita kepada Allah. Tapi ada madhab ulama yang nggak mau kayak gitu, Pak Bu.
Dan kita nggak bisa salahkan. Dia sudah lain. Ini apa? Madhab ketika doa sedikit banget. Dia bilang apa dalam dirinya? Masa saya ngulang-ngulang kayak Allah itu nggak ngerti aja. Masa tadi zuhur saya sudah doa minta ini, asal minta ini lagi. Emang Allah nggak dengar apa? Jadi merasa kayak gitu. Ada ulama model kayak gitu, Pak. Jadi kalau doa gimana? Allahumma ya Allah, seperti yang zuhur tadi ya Allah, amin. Udah gitu. Kenapa? Saya yakin Engkau Maha mendengar, Engkau tahu isi hati saya ya Allah. Jadi kalau saya mengulang-ulang seakan-akan saya mengklaim Engkau itu nggak dengar, saya mengklaim Engkau itu bodoh, saya mengklaim Engkau itu, saya nggak mau kayak gitu ya Allah. Karena Engkau tahu. Jadi madhab ini nggak suka doa panjang-panjang. Ketika ada itu sekedar mengaitkan hati kepada Allah, dia sudah terkait terus setiap waktunya. Seperti ayat yang kita baca tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu ingat kepada Allah. Nyatu terus dalam seluruh aktivitas kehidupannya apa yang mau diminta baginya. Dia sudah. Nah, orang model begini terus apa? Isin, malu. Aku malu kalau minta banyak-banyak kepada Allah. Kenapa? Allah tuh sudah tahu, sudah kasih banyak ke saya. Minta lagi gitu. Walaupun nanti dibantah sama madhab yang pertama tadi. Justru Allah itu pinginnya kamu minta terus. Nah, perdebatan ulama ini nggak selesai. Biarkan, kita nggak usah jadi jurinya, Pak. Kita terjadi. Jadi kalau kita mau ikut madhab yang mana? Madhab yang minta terus silakan. Allah senang juga. Karena Allah yang perintahkan, ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, aku akan berikan. Tidak ada dua madhab itu. Ada madhab yang terus memperbanyak zikir, terus memperbanyak permintaan. Tapi ada madhab yang nggak mau. Cukup dia ingat kepada Allah, Allah sudah ingat. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau engkau ingat aku akan berikan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang yang tidak minta kepada Allah, tidak Allahumma, tapi zikir terus kepada Allah. Hatinya tidak pernah lengah dengan Allah. Ma'iyatullah aynama kunta. Merasakan kebersamaan dengan Allah dimanapun dia berada. Kata Nabi, Allah akan memberikan kepada orang itu jauh melampaui apa yang diminta oleh orang-orang yang Allahumma. Jadi kadang-kadang ia akan diberikan. Kenapa? Hatinya sudah nyatu kepada Allah. Hatinya sudah nyatu kepada Allah. Maka dia nggak banyak meminta, tapi banyak berzikir aja. Udah zikir aja. Bilang terserah engkau ya Allah. Nah, level yang tertinggi mengatakan tak penting lagi apapun yang engkau berikan kepadaku. Mau sesuatu yang enak atau yang enggak. Yang penting engkau tidak membenciku ya Allah. Tak penting lagi buatku tentang apa yang kau berikan kepadaku. Yang penting engkau tidak meninggalkanku ya Allah. Kalau sudah sampai makom ini keren, Pak. Seperti Nabi ketika dilempari kotoran, dicaci maki semuanya, diancam pembunuhan semuanya, berdarah tubuhnya. Nabi katakan itu, aku enggak peduli dengan apa yang mereka berikan kepadaku ya Allah. Aku enggak peduli dengan caci makian. Aku enggak peduli dengan tubuhku yang berdarah karena lemparan batu-batu itu. Asalkan engkau tidak meninggalkanku, aku bahagia. Nah, kalau bisa sampai gini keren. Jadi enggak lagi meminta. Kenapa? Semua yang diberikan oleh Allah adalah baik bagi dirinya. Ingat tadi pemberian Allah ada dua, yang enak maupun yang nggak enak. Nah, itu makom berat, ya berat itu. Tapi nggak apa-apa, kita sedang belajar. Kalau bisa nyampe sebelum wafat, nyampe ke sana kan keren. Makom para wali. Kalau sudah seperti itu apa? Ditegaskan oleh Allah dalam Yunus 63-nya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah mereka orang makom-makom kayak tadi, Pak, la khawfun alaihim. Enggak ada lagi ketakutan, enggak ada lagi kesedihan. Enggak ada lagi.
semua dijamin sama Allah. Ini proses kedekatan tadi. Jadi itu dua madhab Bapak Ibu di kalangan para ulama. Ada madhab yang minta terus nggak apa-apa dan boleh. Ada yang enggak. Dia zikir dalam hatinya, mau minta malu. Ya doanya bukan berarti nggak doa, tapi ala kadarnya. Sudahlah, untuk menunjukkan kelemahan diri kita. Itu ada madhab seperti itu. Ingat tadi kaifiyahnya baca istighfar, memuji Allah, lalu berselawat. Lalu diriwayatkan pula ada orang-orang yang doanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia datang ke masjid, ada Nabi di samping situ, kemudian dia Allahumma, bukan salawat itu. Dia bilang apa? Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan baju yang dia pakai, lambung yang dia masukin makanan adalah makanan haram. Baju yang dipakai adalah dari hasil haram. Jadi orang sholat nih, pakai surban, pakai sarung, pakai baju, tapi dari hasil yang diharamkan oleh Allah gak diterima. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah, sholatnya diterima, sementara bajunya, makanan yang dia konsumsi adalah haram. Maka kita disuruh menjaga apa yang kita konsumsi, kita disuruh menjaga apa yang kita pakai ini. Itu akan berpengaruh terhadap doa-doa kita. Sampai-sampai Nabi agak keras nih Bapak Ibu sekalian. Keras banget bahkan dalam hadis, man nabata lahmuhu haramun fa'aula finnar. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, fa'aula finnar, maka tempatnya di neraka. Gimana mau doa? Tegas, ini ancaman keras dari Nabi. Orang-orang yang tak peduli dengan apa yang dimakan, nanti akan ketemu Bapak sekalian. Jalan kematian sampai dikubur sampai di akhir akan semua ketemu nanti. Mungkin di dunia saat hidup nggak merasakan. Akan ada waktu di mana dia akan menyadari apakah yang dihasilkan, yang dikonsumsi, yang dibawa ke rumah itu haram atau halal. Maka disinilah kemudian orang-orang yang secara ekonomi tidak terlalu beruntung. Ya, saya ulangi, orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung bisa, udahlah nggak apa-apa, yang penting halal, bisa begitu. Yang penting halal, kita tidak masukkan makan ke dalam perut kita, namun kita haram. Udah kita bersyukur kepada Allah. Toh nanti akhirnya kita kembali ke kubur, nggak bawa apa-apa. Yang kita pertanggungjawabkan adalah apa yang kita hasilkan dari upaya kita, halal. Itu doa akan berpengaruh terhadap apa yang kita makan. Lalu apalagi la yastajibu doa, yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dengan tergesa-gesa. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari itu dikatakan yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa itu gimana? Bapak ibu berdoa lalu ngomong, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Gitu. Jadi bapak ibu ngomong sama banyak orang, saya sudah doa tapi belum dikabulkan. Itu ternyata Allah nggak suka Pak Bu. Ngomong seperti itu termasuk kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari itu dikatakan sebagai orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena kewajiban kita cuma minta. Masalah kapan dikabulkan itu urusan Gusti Allah. Jangan kita kemudian bilang sama Allah, saya sudah doa kok, sudah 1 minggu ini saya doa tapi belum dikabulkan. Bahasa belum dikabulkan itu tidak sopan di hadapan Allah. Seakan-akan Allah menutup rahmat kepada orang itu. Jadi kita disuruh apa? Kita disuruh minta saja, urusan dikabulkan atau belum atau enggak atau seperti apa urusan Gusti Allah. Tapi jangan engkau katakan belum dikabulkan. Itu dikatakan oleh Nabi dalam riwayat itu termasuk di antara orang-orang yang tergesa-gesa. La yastajibu doa. Orang yang doa seperti itu enggak akan diterima. Apalagi target. Kadang-kadang kan kita gitu. Ibu bapak datang ke ustadz apa gitu, ke kiai siapa,
Laksanakan, amalkan ini selama 7 hari, nanti akan begini. Hati-hati Pak, kena hadis ini. Amalkan ini selama 7 hari, nanti akan berubah hidup. Kan sering kan di WA, di WA amal-amalan. Saya bolak-balik itu. Kalau apalagi yang kirim itu ustaz itu. Saya bilang, Ustaz, kayak gini kok dikirim. Nggak boleh. Kalau selama tunggu 7 hari, kalau 7 hari pasti ada perubahan. Loh, enak banget. Siapa yang menentukan perubahan? Jadi saya sampaikan, kalau ada kayak gitu langsung dihapus, nggak usah dikirimkan. Nggak usah, nggak boleh. Amalkan ini, nanti 7 hari akan terjadi perubahan dasar dari kehidupan. Baca surat ini selama 7 hari nanti akan. Kok tiba-tiba kita jadi Tuhan kecil gitu? Allah marah itu. Yang Tuhan itu aku loh. Kan banyak itu. Di-share di grup ini, kok masih begini, amalkan ini. Kalau mengamalkan itu nggak apa-apa, bagus. Tapi mengatakan setelah 7 hari atau setelah 3 hari akan terjadi perubahan, itu bukan kewenangan kita. Itu yang menyalahi aturan Gusti Allah, menyalahi aturan Nabi. Tidak menentukan hari saja sudah disalahkan, hanya berkata, aku sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan, itu aja sudah dianggap melanggar aturan. Dikatakan Nabi, itu termasuk di antara orang yang qalbun ghafillah, hati yang berpaling, hati yang tidak sungguh-sungguh, hanya mengatakan ketika ibu, bapak dan saya mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan, Allah nggak suka. Apalagi menentukan hari. Setelah 3 hari, setelah 7 hari, setelah 40 hari akan terjadi kehidupan yang luar biasa. Rasakan misalnya nikmat rezeki akan lancar. Bahaya betul. Siapapun yang ngomong gitu, mau ustadz manapun, menyalahi aturan. Gimana ngajarnya? Zikir aja silahkan. Insya Allah nanti Allah akan berikan nikmat. Tak perlu membatasi hari. Kalau sudah mengatakan setelah 3 hari, setelah 7 hari akan terjadi kehidupan yang luar biasa, rezeki, nah itu bahaya. Itu kita jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Tidak boleh kita doa lalu membatasi waktu. Itu bukan urusan kita. Yang ketiga, lalu yang keempat, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Gimana? Orang berdoa dianggap tidak sungguh-sungguh dengan mengatakan, ya Allah, anak saya sedang ngelamar pekerjaan ya Allah, anak saya sedang tes CPNS ya Allah, anak saya sedang tes tentara ya Allah, tolong mudahkan, tolong diterima ya Allah. Di ujungnya ada kalimat insya, jika engkau berkenan. Nggak boleh. Ya Allah, anakku sedang ngelamar kerjaan, anakku sedang tes masuk CPNS, anakku sedang tes masuk tentara. Mohon ya Allah, mudahkan, mohon terimakanlah ia di tempat itu. Di ujungnya ada katakan, jika engkau berkenan. Insya Allah nggak suka yang begitu, kata Nabi. Doa-doa saja. Ya Allah, berikan kemudahan untuk anakku yang sedang belajar, anakku yang sedang ikut tes, anakku yang sedang ingin masuk tentara. Mudah-mudahan Engkau berikan kebaikan untuk dia ya Allah. Udah, amin. Sudah. Jangan di ujungnya dikatakan insya jika Engkau berkenan. Gak boleh doa seperti itu. Itu sama dengan dalam bahasa di sini itu minta tapi nyuruh Gusti Allah, minta tapi membatasi Allah jika Engkau berkenan. Sama dengan bapak misalnya, kita didatangin, kalau mau bapak begini, ya mendingan nggak mau disuruh pilihin. Ini kalau kita ngomong dengan teman aja nggak pantas, nggak enak, apalagi dengan yang maha agung Allah. Maka kita tidak boleh mengikuti permintaan itu dengan cara-cara seperti itu. Yang pertama, sholat. Habis itu kita doa. Apakah harus dengan kaifiat tadi? Ya. Ketika kita salat itu apa? Perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Selesai. As-salatu ay ad-du'a. Salat itu sendiri makna bahasanya adalah doa. Tapi ditutup dengan salam.
Dalam doa, dalam salat kan selesai Allahu Akbar, takbiratul ihram, selesai salam. Ketika salam, habis salam boleh nggak ngapa-ngapain? Boleh. Silahkan mau ngapa-ngapain boleh, karena sudah selesai. Jadi masa kedekatan kita dengan Allah dalam pengertian kaifiah salat itu selesai dengan ditutupnya salam. Lalu Nabi anjurkan di antara waktu-waktu yang mustajab adalah doa setelah salat maktubah. Saya ulangi, di antara waktu yang bagus untuk doa akan diterima setiap doa kita adalah setelah salat. Doa setelah salat. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai salat kita. Dilanjutkan dengan doa. Sudah terputus ini antara salat dengan ini. Hati kita enggak terputus, tapi kaifiah amal ibadahnya sudah tertutup dengan ditutupnya dengan salam. Lalu Nabi nyuruh, habis salat kamu doa. Apakah harus dengan istighfar? Iya, karena Nabi mengajarkan habis assalamualaikum baca istighfar. Itu diawali dengan istighfar, lalu ada la ilaha illallah la syarikalah. Habis itu kemudian doa. Allahumma, silahkan. Jadi memang kaifinya aturan, walaupun salat itu adalah doa dari awal sampai salam itu juga isinya banyak doa, tetapi karena aturannya diatur oleh Rasulullah, ketika engkau selesai salam maka jangan langsung meninggalkan. Jangan langsung meninggalkan, karena itulah salah satu di antara waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab lainnya misalnya antara adzan dan iqamat. Jadi adzan menunggu iqamat itu waktu yang mustajab Bapak Ibu sekalian. Doa apa saja. Kemudian waktu di mana habis kita sholat, setelah sholat assalamualaikum, jadi sholatnya ditutup maksudnya dengan salam itu selesai. Kemudian kita melanjutkan dengan zikir. Ketika kita berdoa disuruh oleh Nabi untuk kembali beristighfar. Boleh jadi pas sholat ada hati yang lalai, ya, berdiri baca Fatihah ternyata pikiran kita cemuran gimana, baca sujud ketika rukuk ternyata yang dibaca apa, ada yang hati-hati lalai, maka kemudian setelah salam kita mohon kembali kepada Allah, beristighfar, ya Allah, saya lah Pak Bu, ya sama lah, kadang-kadang lalai juga, salah baca, tutup, ketika selesai assalamualaikum, istighfar ya Allah, tadi hati saya lalai, baca salah, normal, ya sudah istighfar, kemudian doa lagi. Begitu yang pertama, kaifiah, memang disuruh seperti itu sama Nabi. Lalu yang kedua, sujud. Kita kan disuruh sujud. Ya kalau dalam doa sujud nggak perlu pasti istighfar, karena sudah rangkaian yang pertama. Kan di dalamnya kan, dia tidak di luar. Dianjurkan kita untuk berdoa pada saat kita sujud. Bukan sujud terakhir sebetulnya, sujud aja. Aqrabu 'indal 'abdi aqrabul 'abdi 'inda rabbih wa huwa sajidun, dalam hadis itu. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah itu pada saat ia bersujud. Maka Nabi katakan, banyaklah kamu meminta. Tidak disebut sujud terakhir. Tapi karena kalau kita setiap sujud kan kacau nanti. Imamnya setiap sujud lama misalnya, mau selesai jam berapa salat. Maka kadang-kadang ada, termasuk saya kadang-kadang hanya nambah sedikit di sujud terakhir. Kalau mau setiap sujud doa ya sholat sendiri Pak. Pas sholat sendiri tahajud silahkan lama di sujud, semua sujud boleh. Tapi kalau sholat berjamaah ya jangan. Imamnya mungkin ambil yang terakhir saja. Makmumnya ngikutin. Jangan makmumnya balelo. Makmum sudah bangkit masih lama sujud. Nggak boleh. Jadi makmum itu ngikut imam. Ketika imam sudah bangkit, jangan terus dilamakan. Pas mau baca tahiyat sudah mau akhir, dia baru duduk. Lalu bacanya gimana nanti? Dicepat. At-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatun sampai assalamualaikum salam. Jadi sampai tergopoh-gopoh. Nggak bagus. Padahal justru habis sujud itu kemudian duduk tahiyat akhir. Itu kan dialog kita dengan Allah dan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Coba. Pernah enggak Bapak Ibu membayangkan Nabi ada di depan duduk kita? Kita bilang, Assalamu alayka. Seperti Allah mengucapkan salam kepada Nabi.
Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika bapak ibu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, itu pahalanya sama dengan haji umrah, Pak. Menghadap Allah. Dalam hadis at-tahiyatul mubarak. Jadi kita ini setiap hari, setiap waktu itu sebetulnya haji umrah. Setiap salat kita haji umrah dengan baca apa? At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Sudah levelnya itu kita seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Lalu ketika Bapak Ibu mengucapkan assalamu alayka, itu ngobrol kita dengan Nabi. Assalamu alayka ya Allah, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Lalu dijawab lagi assalamu alayna, itu adalah seperti kita dialog dengan para aulia seluruh dunia. Assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Keselamatan pula untuk hamba-hambamu yang saleh dimanapun saja. Jadi jangan sampai sekali lagi Bapak Ibu sekalian, imam sudah bangkit dari sujudnya lama sekali. Nggak boleh. Imam itu untuk diikuti. Maka ketika imam sudah duduk, ya duduk. Nanti kalau mau ingin banyak doa-doa sendiri, sholat sendiri. Silahkan sujud yang lama. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ada kaifiyah yang mengikat diri kita. Khawatirnya tadi, imam sudah duduk, habis sujud tadi sudah duduk, sudah mau assalamualaikum, makmumnya baru bangkit dari sujudnya. Terus baca tahiyatnya gimana? Padahal di tahiyat itu ada dialog kita dengan Allah, ada dialog kita dengan Rasulullah, bahkan dengan para wali-wali ketika kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Dan yang terakhir, jadi sekali lagi sujud terakhir itu masih gabungan jadi satu, nggak perlu pakai sujud terus istighfar selalu, nggak boleh, malah nggak ada kaifiyah seperti malaikat aturan, langsung saja minta. Ini kan masih menyatu dari mulai takbiratul ihram. Jadi mesti satu rangkaian, nggak perlu tadi kaifiyah tentang istighfar, baca salawat dalam sujud, jangan. Yang terakhir terkait perbedaan, kita sudah terbiasa. Kenapa masih ada menyangkal? Nggak apa-apa, Mas. Kita nggak bisa mengontrol hati orang. Nggak usah hati orang, hati keluarga, hati istri aja nggak bisa, Mas. Apalagi hati para ulama-ulama yang lain. Silahkan aja, nggak apa-apa, beda. Kita sudah terbiasa beda. Nanti penentuan Ramadan, Muhammadiyah sudah menetapkan 11 karena pakai hisab, ya, pakai metodologi hisab. Kalau metodologi hisab itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang sudah bisa tetapkan hari ini. Pemerintah kita menggabungkan antara ru'yah dengan hisab, maka selalu ada ru'yah. Kapan ru'yah dilakukan? Ru'yah itu melihat bulan. Dilakukan biasanya tanggal 29, 28 nanti, 28 Sya'ban. Apakah kelihatan atau tidak 29 itu? Kalau kelihatan berarti besoknya tanggal 1. Kalau enggak, biasanya disempurnakan. Besoknya lagi baru tanggal 1. Itu memang metode dua-duanya dibenarkan oleh Allah. Dua-duanya benarkan oleh Quran dan Sunnah. Silahkan mau ikut yang mana. Memang kita membayangkan bagaimana kalau kompromi misalnya satu, ya enggak bisa. Hati orang ulama. Yang satu ngotot dengan mengatakan sumu liru'yati, puasalah kamu setelah kamu lihat bulan. Yang satu mengatakan ngapain melihat bulan dengan mata? Di era modern seperti ini kan bisa dihisap, bisa dihitung. Capek-capek ngapain buang-buang biaya, kan ada juga. Ya mungkin nggak lepas dari proyek-proyek juga. Namanya manusia, diundang ke kemenakan dapat duit ya Pak. Setiap tahun kan ada proyek Ru'yatul Hilal. Lumayan Mas Supri. Ya, organisasi undang kan juga dapat transport lah paling tidak. Organisasi ini apa? Ada puluhan. Kalau mudah-mudahan pikirannya nggak gitu, insya Allah nggak kayak gitulah. Insya Allah ulama nggak serendah itulah. Tapi ada juga yang pikiran kayak gitu. Ini masalah proyek ada juga. Saya juga tahu ada orang berpikir seperti itu. Tapi insya Allah para ulama enggak. Jadi semata-mata memang perbedaan metodologi dalam menetapkan satu Syawal atau satu Ramadan. Atau metodologi hisab, ada yang menggabungkan, ada yang enggak. Ada yang bahkan pakai hisab yang itu, yang kelompok di Sulawesi itu. Ada kan? 3 hari sebelum sudah puasa duluan, nanti lebarannya duluan, jauh malah. Ada yang model kayak gitu. Nanti nanti terserah Gusti Allah. Tapi kita disuruh ikut mana?
Kalau dalam konsep itu ya ikuti ulama, ikuti umara gitu kan, ikuti pemerintah. Di dalam pemerintah itu kan ada ulama-ulama. Kemenakan ya, Kemenak itu kan membawa organisasi Islam. Mereka semua diundang. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah semua diundang. Matnu Alam semua diundang memutuskan ini. Bahwa Muhammad sudah menetapkan itu hak mereka, nggak ada masalah. Ya, hak dari setiap organisasi, beliau sudah menetapkan 1 Ramadannya tanggal 11, nggak ada masalah. Tapi tetap Muhammadiyah juga diundang di Kemenak. Apakah dia hadir atau tidak saya nggak tahu. Kadang hadir, kadang enggak. Ya, tapi hadirlah biasanya. Cuma beliau sudah menyampaikan bahwa kami sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan tanggal 11, nggak ada masalah. Pemerintah dan kita sudah belajar, artinya sudah terbiasa. Jadi nggak usah Mas Supri dan kita semua tidak usah ikut-ikutan yang menyalahkan, nggak bagus. Menyalahkan pemerintah isinya untuk kasus ini ya Pak ya, untuk khusus kasus ini, ya, bukan yang lain-lainnya. Untuk kasus ini mereka nggak sembarangan, karena yang diundang juga para ulama-ulama. Di Muhammadiyah juga bukan orang sembarangan, mereka juga orang-orang alim insyaallah. Jadi lalu kemudian kalau sudah seperti inilah rahmatnya ketika perbedaan ulama di kalangan para ulama. Maka ada kalimat khilaful ulama itu adalah rahmat. Perbedaan ulama itu adalah rahmat. Kalau perbedaan yang bukan ulama itu yang masalah. Jadi kalau level atas nggak ada masalah saya kira. Begitu Mas Supri dan semuanya, saya kira mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah memberikan umur panjang. Tetap berdoa Bapak-Ibu sekalian agar supaya diberikan umur panjang, disampaikan untuk menikmati Ramadan. Dan jangan lupa tadi, gembira sambut Ramadan dengan kegembiraan, dengan syukur yang ada dalam diri kita, karena Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat tak terhitung. Ingat tadi juga nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mohon maaf untuk semuanya. Insya Allah untuk kajian Ahad ini kita akan kembali, untuk saya akan kembali di setelah Idul Fitri. Nanti terakhir pekan depan mudah-mudahan Ustaz Ahid yang ngisi untuk penutup ya sebelum Ramadan ya. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.